Oh rebutan gitu sih gitu. 1, 2, 3. Memang agak lama gue pikirnya. Nah, coba kita tanyakan ke Nino. Cocok. Halo musik lovers, kembali lagi di Soundcore Podcast. Karena setiap musik punya cerita. Masih bareng gua Eno Dimejo. Kita bakalan memberikan platform ya, memberikan tempat, memberikan ruang buat teman-teman musisi yang tengah bertumbuh di industri. Dan untuk episode kali ini kita sudah kehadiran Rumah Putih. Gokil, guys, gimana? Sehat? Sehat. Aman. Mungkin langsung diperkenalkan ya. Namanya siapa, posisinya di mana? Mungkin dari Angga dulu. Oke, nama gue Angga. Gue drummer dan vokalis dari Rumah Putih. Gua Dion, gua gitaris dan vokalis juga di Rumah Putih. Gue Nino, gue vokalis dan gitaris di Rumah Putih. Dan sebenarnya kita ada satu personil lagi ya, ada basis kita, cuman berhalangan. Mas Ferdi. Ya, Mas Ferdi. Ferdian sebagai basis. Dia main bass dan nyanyi juga. Karena Iya, betul. Rumah Putih ini semuanya bisa nyanyi ya. Jadi saat stage act semuanya nyanyi itu. Gokil. Tapi sebelum kita ngobrolin musikalitas kalian, karya-karya kalian, gue mau tahu dulu dong. Awal mula kalian menyatukan visi di Rumah Putih. Apakah kalian teman kuliah kah? Atau teman dari kecil atau gimana pada akhirnya membentuk band ini? Kita sih awalnya dulu kita teman SMA. Tapi si Dion nih sebenarnya beda SMA, cuman masih sedaerah lah, Cibubur juga. Oh, Cibubur Pride. Kita Cibubur Pride. Ngomong-ngomong lu Cibubur yang diaduk apa enggak? Beda dong. Itu nggak ada C-nya. Sorry. Oke, sorry. Kurang emang. Jadi kita dulu satu SMA. Terus kita suka nongkrong bareng juga. Oke. Kita nongkrong bareng, main, dan ternyata kesamaan kita juga di dunia musik juga. Awal kita ngeband bareng, biasalah dulu zaman SMA cari duit kita festival-festival. Oh iya lagi, bounty hunter lah ya istilahnya. Nyari-nyari hadiah duit dan tuh. nyari-nyari pamor lah tuh kan. Dari situ ke SMA lain, dan akhirnya dikenal. Ini udah kalian nih personilnya udah berempat ini? Oh ya sorry dulu kita formasi akhirnya sih belum berempat ini sih. Kita pada sebelumnya saat masih ini ya, nyari hadiah dari festival tuh ya. Iya, itu masih ada 2 teman kita lagi, teman SMA juga kebetulan. Dan namanya sudah Rumah Putih juga? Belum juga. Oh, oke. Jadi yang bertahan sampai di formasi akhir Rumah Putih ini ya akhirnya kita yang berempat. Oh gitu. Pada akhirnya punya kesukaan yang sama lah ya. Dulu waktu festival bawain apa tuh biasanya? Kita mostly sih ya namanya festival kan pasti cover-cover kan. Iya. Kita Dan bikin biasanya aransemen. agak skillful gitu kan? Pasti. Biar menang. Ya kan buat juri, ya kan. Berarti Kita apa sih genre-nya lebih ke funk. Pasti balik lagi. Misalnya? Kita ada satu lagu yang selalu kita bawain kalau festival itu Bento. Oh ya, Bentonya bentonya Iwan Iwan Fals. Fals. Itu kita aransemen sedemikian rupa sampai beda banget sih. Kalau menurut gue sih beda banget ya gitu. Jadi ngefunk banget aja gitu. Iya. Dan masih tetap menampilkan unsur ciri dari kalian ya kali. Retro Gimana ngefunk yang tadi lo bilang gitu kan. Karena Rumah Putih kalau didengerin tuh kan retro banget ya. Ya, bisa dibilang gitu. Banyak orang bilang gitu sih sebenarnya. Nah, itu apakah kalian emang punya kesukaan, punya minat yang sama di genre musik tersebut atau gimana? Sebenarnya sih bisa dibilang musik yang kita dengerin nggak sesama itu ya. Cuman kayak ada satu benang merahnya mungkin yang di bagian mana kita tuh suka titik tengahnya lah gitu. Nah bisa dibilang sih titik tengahnya lagu-lagu yang akhirnya jadi seperti di album kita terakhir ini. Jadi emang kita nggak niatin untuk ke mana arahnya, cuman secara kebetulan ke situ aja gitu. Pokoknya kayak ada komposisi yang tepat dan menciptakan benang merah itu tanpa lu sengaja berarti. Iya sebenarnya Tanpa diarahin. Kita mau bikin konsep seperti ini apa? Nggak ada tuh. Iya, jadi nggak ada bikin konsep retro atau gimana gitu, nggak sengaja aja kayak gitu. Oh gitu, manis juga ya. Jadi nggak ada tuh ya yang nahan-nahan ego tuh nggak ada tuh ya. Karena emang Pas aja sih ngeluarin aja masing-masing Betul. kemampuan terbaik dari masing-masing personil. Iya. Disatuin akhirnya jadilah Rumah Putih dengan musik yang seperti itu. Gokil juga. Keren. Berdiri dari sejak Kita dengan nama Rumah Putih ini dari 2021. 2021. Iya. Album 2022.
Album 2022. jadinya Oh, setahun 2022. kemudian? Iya, setahun kemudian baru. Judulnya apa sih album yang isi 8 lagu itu kan ya? Judulnya Kias, Kisah dan Dansa. Tuh kan, itu aja udah retro banget tuh. Kias, Kisah, dan Dansa. 8 track, Iya, 8. hampir semuanya dibalut dengan unsur retro kan. Dengan lirik-lirik yang manis banget juga gitu. Ada unsur-unsur apa ya, sastrawinya gitu. Itu yang biasanya yang nulis lirik gitu. Apa pembagian saat pengkaryaan tuh gimana? Nulis lirik siapa, musik siapa? Kita rata-rata sih bareng-bareng ya. Ada yang ketemunya bareng-bareng, ada yang ketemu cuma sendiri, habis itu dilanjutin sama personel yang lain. Ya sih Random maksudnya aja kita gitu, bareng-bareng aja. Ha. Jadi kalian juga masing-masing punya apa ya? Punya pengetahuan koleksi bahasa Indonesia tuh diksinya tuh banyak banget tuh, masing-masing semuanya punya itu ya. Yang kita kan sebenarnya kalau dari gua Bang, misalnya suka denger lagunya zaman-zaman dulu kayak Utha Likumahua Oh, kayak iya gitu. lagi. Nah, itu tanpa disengaja masuk Bang ke otak kayak gue sering denger, ini katain kayak enak nih. Kita denger lagi lagu lain. Akhirnya kita kayak suka denger lagu yang macam-macam gitu Bang. Ya. Jadi kita pilih-pilih katanya ini Guru bagus juga. Gipsy gitu-gitu ya. Iya. Iya, menarik soalnya kalau diperhatiin banget ya. Itu kata-kata atau diksi yang dipilih dijadikan lirik gitu di lagu-lagunya Rumah Putih itu amat sangat jarang dipakai oleh musisi lain gitu. Makanya penasaran juga apakah siapa nih ya, ada nggak yang khusus gitu. Nih Dion bagian lirik aja ya gitu. Sejujurnya kalau masalah lirik Bang Ino ya, yang paling jago tuh Ferdi. Oh, justru Ferdi. Dia jago banget bermain diksi. Ya dia bikin itu kata-kata dan lirik sampai akhirnya jadi itu mungkin yang bisa dibilang sastrawi atau apapun itu. Jadi kalau lu ngerasa di lagu Rumah Putih ada lagunya, ini kayaknya jadul banget nih liriknya, itu pasti Ferdi biasanya. Emang dia bagus sih diksinya. Iya. Karena itu tadi kenapa gue bilang retro ya. Karena emang kombinasi musik dan liriknya itu emang sangat old school sekali gitu. Kayak era-era 70-an, 80-an gitu untuk kata-kata yang kita tuh udah kayak jarang denger gak sih itu istilah-istilah itu gitu. Iya, Kayak benar. kias deh. Kias aja kan udah kayak udah gak ada yang menuturkan gitu kata kias gitu. Gitu maksudnya ya apakah itu sebuah konsep yang kalian siapkan? Ternyata enggak ya. Dan- Kebetulan aja. Tanpa sengaja. Iya. Gokil sih. Kita akan ngobrol lebih lanjut mengenai karya-karya kalian tentu saja, tapi kita harus jeda dulu. Musik Lovers, kita akan kembali di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita.